Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Fatmalatil Isadela, NIM 20612111020 dan Saya Divya Agustin, NIM 2061201111021. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS semester 4 pada mata kuliah Manajemen Pemasaran tentang analisis marketing mix pada produk MS Glow. dan facial wash Pond's. Secara umum, pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan laba. Pemasaran mencakup kegiatan yang dapat berguna dalam menciptakan, mengembangkan, mendistribusikan barang yang dihasilkan sesuai dengan permintaan calon pembeli berdasarkan kemampuan dalam menghasilkan suatu barang. Kemudian lalu apa sih bauran pemasaran atau marketing mix itu sendiri? Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Hal ini berarti bauran pemasaran merupakan kumpulan-kumpulan variabel-variabel yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Sehingga dengan adanya variabel-variabel yang digunakan perusahaan, maka akan menciptakan suatu kombinasi yang memberikan hasil yang maksimal. Berikut akan dijelaskan tentang marketing mix pada produk facial wash MS Glow oleh teman saya Fatmala Tri Isadela. Dipersilahkan. Siapa sih yang nggak tahu dengan produk MS Glow? MS Glow menjadi salah satu brand kecantikan Indonesia yang ramai diperbincangkan sebagaimana dari PT Kosmetik Cantik Indonesia. Berbagai produknya terus berkembang, bahkan baru-baru ini Juragan 99 atau yang namanya alias Gilang Widya Purnama yang juga bos MS Glow itu mengklaim penjualan produknya mencapai 600 miliar per bulan. MS Glow berdiri pada tahun 2013. MS Glow merupakan singkatan dari Mutu Magic for Skin. Owner dari MS Glow sendiri adalah Sandy Purnamasari dan partnernya Maharani Kemala. Kementerian Perindustrian Indonesia, industri kecantikan atau kosmetik di Indonesia mengalami kenaikan yang sangat pesat mulai tahun 2017, yaitu sebesar 95% mulai dari sektor industri kecil, menengah, dan juga besar. Salah satu produk kosmetik buatan lokal yang tidak kalah bagusnya atau dapat menyaingi produk kosmetik luar negeri adalah MS Glow ini. Dan MS Kosmetik ini merupakan lini kosmetik dari perusahaan MS Glow yang mulai dikenal publik sejak tahun 2017. Perusahaan ini didirikan oleh Maharani Kemala dan Sandi. Dan MS Kosmetik ini memiliki dua cabang utama yang berdiri di Bali dan Kota Malang, Jawa Timur. Karena memiliki banyak stokis yang terbesar di seluruh Indonesia, MS Glow menggunakan sistem penjualan distributor, agen, member, dan reseller, serta tersedia aplikasi fanseller MS Kosmetik untuk memudahkan konsumen menemukan seller MS Kosmetik terdekat untuk berbelanja. MS Glow menyediakan berbagai macam rangkaian paket wajah untuk kaum perempuan dan kaum laki-laki, serta skincare untuk kulit anak-anak yang tentunya sudah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing kulit kita. Facial wash MS Glow merupakan skincare yang sudah aman di POM dan dapat digunakan untuk seluruh kalangan mulai dari anak-anak, usia dini, serta aman digunakan untuk ibu hamil dan tentunya menyediakan semua produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Berbagai macam produk yang disediakan oleh MS Glow itu yaitu rangkaian produk skincare, body care, dan juga produk body slim. Produk skincare hanya produk paket wajah untuk perempuan. MS Glow juga menyediakan paket MS Glow untuk men, untuk laki-laki, serta skincare untuk anak-anak juga yang tentunya sudah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing kulit konsumen. Dan ini varian produk facial wash MS Glow. Yang perempuan itu MS Glow facial wash-nya pembersih wajah. Satu ini mengandung alpha arbutin dan glycosphere
papen yang mampu membersihkan kotoran dan pada wajah. Tak hanya itu, sabun cuci muka ini juga mampu mengangkat sel kulit mati serta menggantinya dengan sel kulit baru yang lebih sehat. Tambahan kandungan aloe vera, ekstraknya dapat mencegah kulit yang mencerahkan dan kemerahan dan iritasi. Sabun ini dikemas dalam kemasan botol 100 ml dengan pump pada bagian tutupnya. Dan cara untuk menggunakannya sendiri, basuh wajah dengan air dahulu yang bersih, terus tekan pom botol MS Glow Facial Wash dan keluarkan secukupnya untuk di telapak tangan. Lalu usapkan foam tersebut ke seluruh wajah sambil dipijat perlahan-lahan gitu. Dan setelah itu bilas dengan air bersih sampai tidak ada foam yang tersisa. Dan untuk MS Glow Men facial wash ini merupakan cuci muka 3 in 1 ya, yang mengandung strigosa, seed extract, niacinamide, bats, dan clay. Kandungan ini membantu membersihkan, mencerahkan, melembutkan, dan melembabkan wajah secara optimal. Selain itu, facial wash ini untuk pria juga mampu mengontrol minyak berlebihan pada wajah. Sabun muka MS Glow ini juga memiliki butiran scrub yang berfungsi mengangkat sel kulit mati. Sementara itu, kemasannya MS Glow Men tersendiri itu dikemas dengan kemasan tub 100 ml dan tutup pada bagian bawah. Gitu. Dan untuk cara penggunaannya sendiri tidak begitu sama dengan yang cewek ya. Ya, basuh muka dulu yang bersih, terus tekan tub MS Glow Facial dan keluarkan secukupnya di telapak tangan. Setelah membahas review lengkap produk MS Glow, sekarang adalah pembahasan yang paling ditunggu-tunggu, yaitu harga MS Glow. Kita bisa membeli satu kemasan MS Glow Facial Wash dengan ukuran 100 ml itu dengan harga 65.000 untuk yang cewek. Dan untuk yang cowok itu sekitar 49.000. Ya, selain itu kamu juga bisa membeli paket wajah yang satu paket yang terdiri dari acne cream, acne toner, whitening day cream, dan facial wash. Harga satu paketnya itu 300.000 gitu. Cukup terjangkau kan? Di era modern saat ini, kosmetik atau skincare tidak lagi menjadi suatu keinginan bagi orang konsumen, terutama konsumen wanita, melainkan sudah menjadi suatu kewajiban bagi seorang wanita. Selain itu, MS Glow juga menggunakan strategi pemasaran omni-channel dan terus meningkatkan kualitas produk pertumbuhan yang progresif dalam menjangkau pasar Indonesia dan juga luar negeri. Memegang teguh prinsip kualitas adalah yang utama, karena sesuatu yang berkualitas akan berujung pada word of mouth. Dalam mendirikan bisnis, jangan lupa untuk selalu menciptakan value lebih yang ditawarkan, sehingga akan selalu ada alasan kenapa seseorang harus membeli produkmu, dan juga mampu membawa pembeli-pembeli baru serta memastikan bisnis yang kita tawarkan memiliki diferensi dari kompetitor. Dalam mencapai kesuksesan dan lepas dari kemampuan dalam membaca peluang dan pemanfaatannya momentum, kemudian ciptakan inovasi untuk menjawab anxiety and desire pada masyarakat berkembang. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh MS Glow ini antaranya adalah promosi melalui iklan. Rangkaian promosi MS Glow dibuat secara minimalis serta melihat loyalitas dari calon pembeli dengan meningkatkan kualitas produk. Selain itu, konsep iklan dibuat dengan nuansa soft dipadu nuansa harmonis sehingga terlihat lebih elegan dan natural. MS Glow juga melihat potensi pemasaran dan penjualan yang bisa diperoleh melalui media sosial. Cara ini menggunakan sifat komunikatif dan terus menggelar komunikasi dengan buyer di media sosial. Kesuksesan MS Glow di ranah digital membuat bisnis ini menguntungkan diri dengan seluruh online. Dalam upaya mengembangkan sayapnya, MS Glow tetap menginteraksikan online dengan offline karena tidak semua target dapat mengakses salah satu seluruh saja. Strategi MS Glow ini yang lain adalah menggandeng sebanyak mungkin public figure, mulai dari mikro, makro, hingga mega public figure.
Selain itu juga menggandeng artis-artis papan atas ya sebagai brand ambassador. Hal ini telah terbukti, Kak. Kekuatan influencer tingkat mikro dapat membawa dampak besar bagi revenue dan memiliki tingkat engagement yang paling tinggi. Tuh. Yang pertama kita akan membahas tentang profil dari perusahaan yang dimana Facial Wash Pond's sendiri ini berada di naungan PT Unilever. Pada tahun 1885, dua bersaudara dari Inggris bernama William dan James Lever mulai mengelola perusahaan dengan nama Lever Brothers. Perusahaan ini kemudian memproduksi sabun cuci dengan merek Sunlight. Dalam memasarkan itu, mereka menggunakan konsep marketing dengan kemasan dan iklan yang baik. Maka makin lama makin berkembang yang kemudian mereka memproduksi sabun mandi yaitu Lux dan Lifebuoy. Dan kemudian di Indonesia, Unilever didirikan pada tanggal 5 Desember 1935 dengan nama Livers Zip Faber Laken N.F. Unilever Indonesia Terbuka menjual produk-produknya melalui distributor yang berjumlah 300 dan melayani 400.000 toko yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk melayani para distributor ini, PT Unilever Indonesia Terbuka memiliki kantor-kantor yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, di antaranya Bandung, Cirebon, Jakarta, Manado, Medan, Padang, Palembang, Samarinda, Semarang, Surabaya, Ujung Padang, dan juga Yogyakarta. Masing-masing dikelola oleh seorang manajer yang bertugas untuk membantu para distributor dalam hal mempromosikan hasil produksi dari perusahaan untuk dipasarkan dan disebarluaskan kepada para konsumen. Sebelum adanya produk lokal seperti MS Glow, Facial Wash Pond's merupakan salah satu produk pembersih wajah yang banyak diminati oleh konsumen. Karena produk pembersih wajah Pond's merupakan produk kecantikan yang dari perusahaan multinasional Unilever yang dipercaya konsumen adalah produk yang bagus dan banyak diminati oleh para konsumen. Hal ini dibuktikan dari hasil survei yang dilakukan oleh Spire Research and Consulting belum lama ini menunjukkan remaja berusia 13 sampai 18 tahun memang mengetahui dan menyukai Pond's. Setidaknya 1.000 responden dari 5 kota besar, Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar, sebanyak 40%-nya menyatakan mengetahui dan 18%-nya menyukai merek Pond's. Jadi sisanya adalah mereka menggunakan produk di luar Pond's. Selanjutnya, pastinya semua perusahaan memiliki visi dan misi. Begitu juga dengan PT Unilever menjabarkan tujuan jangka panjang perseroan ke arah mana dan bagaimana mencapainya. Penjelasan dari visi Unilever adalah salah satunya menginspirasi masyarakat melakukan tindakan kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Sedangkan misinya sendiri dari Unilever adalah menambahkan vitalitas dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, kebersihan, dan perawatan pribadi sehari-hari dengan produk-produk yang membantu para konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup. Penjelasan misi Unilever salah satunya yaitu akar kami yang kokoh dalam budaya dan pasar lokal di dunia memberi kami hubungan yang erat dengan konsumen dan merupakan landasan pertumbuhan kami di masa yang akan datang. Baik, untuk latar belakang pada produk ini, yaitu saat ini kita sedang berada di dalam situasi di mana barang dan jasa mudah keluar dan masuk ke negara kita. Kondisi seperti ini kemudian memicu terjadinya persaingan yang ketat dari berbagai sektor perekonomian. Semakin tumbuh dan berkembangnya sektor perekonomian ini kemudian mendorong perusahaan untuk selalu bersaing guna mempertahankan kualitas dan loyalitas konsumen terhadap produk mereka. Kemudian dari sisi
pihak konsumennya sendiri, yaitu terjadi suatu keputusan untuk membeli atau mengkonsumsi suatu produk atau jasa, pastinya selalu melewati tahap dan proses yang berbeda antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi masing-masing konsumen sebelum mereka berada di satu titik untuk memutuskan membeli dan mengkonsumsi produk tersebut. Dan kemudian calon konsumen ini paling tidak akan mencari dan mengumpulkan informasi yang terkait dengan produk yang mereka inginkan. Apalagi di masa sekarang ini masing-masing produk saling berkompetensi dengan menonjolkan keunggulan dan berbagai macam manfaat serta keuntungan dari produk mereka. Mulai dari tampilan kemasan produk yang menarik, harga yang terjangkau, promosi yang relatif maupun hadiah dan bonus yang mungkin bisa didapatkan dari pembelian produk tersebut. Dilihat dari data perbandingan pembelian facial wash Pond's pada tahun 2014 dan 2018, yaitu pada tahun 2018 mengalami penurunan drastis mencapai 23,2%. Selain itu, data tersebut diperkuat dengan kinerja pemasaran Pond's yang mampu menembus top 5 beauty product di Indonesia. Maka, tren penjualan pembersih wajah Pond's dari tahun 2014 hingga 2018 mengalami kecenderungan penurunan. Hal ini dikarenakan karena terjadinya persaingan antara produk lokal seperti MS Glow. Berdasarkan penilaian survei dengan 10 responden di suatu kota di Indonesia masih menggunakan Pond's dan yang telah beralih menggunakan produk lain, dan itu artinya produk facial wash Pond's ini sudah tidak menarik lagi di kalangan masyarakat. Kemudian saya akan membahas segmentation, targeting, dan positioning pada facial wash Pond's. Apa sih itu STP marketing, segmenting, targeting, dan positioning atau sering disebut STP adalah salah satu strategi pemasaran untuk menentukan di area manakah sebuah bisnis akan dioperasikan. Sesuai namanya, strategi ini didasarkan oleh 3 langkah, yaitu mengidentifikasi segmen, menganalisis target pasar, serta menentukan posisi yang tepat untuk menjalankan suatu bisnis. Agar dapat menempatkan produk di target yang sesuai, strategi STP harus difokuskan pada pendekatan target audience atau target pasar dan bukan segmentation. Ada 4 unsur pada facial wash Pond's. Ini yang pertama ada demografik dan dikhususkan untuk konsumen dari berbagai usia, mulai dari usia remaja 13 sampai 18 tahun, mulai dari usia 30 ke atas hingga seterusnya. Kemudian pada psikografik, facial wash Pond's ini dapat digunakan untuk mengatasi masalah kulit berminyak, noda jerawat, dan kerutan pada wajah. Untuk geografik sendiri, kita bisa menjumpainya di domestik ataupun di internasional. Kemudian yang terakhir adalah perilaku atau behavioral, yaitu biasanya orang-orang membeli facial wash Pond's itu karena sugesti dari iklan atau promosi yang ada. Kemudian pada marketing mix 4P untuk produk facial wash Pond's, yaitu P yang pertama adalah produk. Produk adalah upaya pengelolaan unsur produk seperti perencanaan serta pengembangan produk atau jasa yang dapat untuk dipasarkan. Pengelolaan ini bisa dilakukan dengan menambah atau mengambil tindakan yang sesuai karakteristik produk atau jasanya. PT Unilever sendiri selaku produsen Pond's mengeluarkan produk pembersih yang akan dipasarkan dikategorikan sebagai premium brand, economic brand, atau fighting brand. Dapat dilihat juga itu ada 9 macam untuk facial wash-nya sendiri. Dan untuk yang B kedua adalah price. Price adalah sistem penentuan harga dasar yang dipandang tepat untuk produk dan jasa. Selain menentukan harga, perusahaan juga harus merancang sejumlah strategi yang berkaitan dengan harga.
Strategi harga penting digunakan oleh sebuah perusahaan dalam memenangkan persaingan. Namun untuk produk baru di pasaran, di mana di pasaran terdapat market leader dengan low cost leader, pricing diperlukan inovasi. Kemudian range untuk harga facial wash Pond's ini dibilang sangat terjangkau dibanding dengan harga facial wash Pond's, yaitu dari harga 13.900 sampai dengan 46.500. Yang ketiga adalah price. Price adalah pemilihan serta pengelolaan saluran perdagangan yang digunakan untuk menyalurkan produk atau jasa. Distribusi juga termasuk pengembangan sistem pengiriman serta perniagaan produk secara fisik. Kemudian kita bisa menjumpai facial wash milik Pond's itu biasanya berada di market-market di sekitar kita, atau biasanya di Indomaret, Alfamaret jika itu toko offline. Kemudian online shopnya juga disediakan di Shopee, Lazada, dan lain-lainnya. Dan P yang terakhir adalah promotion, adalah unsur yang digunakan untuk memberitahu serta membujuk pasar agar membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Strategi promosi yang dilakukan oleh Pond's adalah melalui iklan di berbagai media, baik di televisi maupun radio. Iklan melalui televisi dan radio saat ini saya rasa kurang efektif karena saat ini hampir semua kalangan masyarakat mengakses berita dan atau informasi pada ponsel, bukan lagi televisi maupun radio. Hal ini yang membuat facial wash Pond's kurang diminati atau kurang laku di pasaran untuk saat ini. Ayo tebak! Vlogger! Setiap hari jutaan sel kulit mati jadikan kulit kusam. Pond's White Beauty Foam Cleanser baru dengan Gentle Micro Exfoliation Technology mengangkat hingga jutaan sel kulit mati untuk kulit cerah dan glowing. Hello Glow! Pond's White Beauty Foam Cleanser baru. Ayo tebak! Vlogger! Setiap hari jutaan sel kulit mati jadikan kulit kusam. Pond's White Beauty Foam Cleanser baru dengan Gentle Micro Exfoliation Technology mengangkat hingga jutaan sel kulit mati untuk kulit cerah. Kurangnya kemaksimalan promosi dari produk facial wash Pond's ini membuat facial wash Pond's ini kurang diminati lagi oleh para konsumen seperti dahulu lagi. Karena dilihat pada saat ini, produk lokal lebih unggul dibanding dengan produk-produk seperti Pond's ini. Baik, kesimpulannya yaitu posisi persaingan produk sabun pembersih wajah atau facial wash berdasarkan persepsi konsumen diketahui mempunyai posisi yang berbeda-beda. Posisi produk sabun pembersih wajah sangat dipengaruhi oleh persepsi konsumen terhadap masing-masing merek. Berdasarkan hasil diskusi, facial wash milik MS Glow dapat dikatakan memiliki posisi terbaik karena mampu mendiferensiasikan produknya khususnya dari sisi produk, harga, lokasi, personel, dan fasilitas fisik. Sedangkan facial wash milik Pond's sendiri dikatakan memiliki posisi kurang baik karena kurang mampu mendiferensiasikan produknya dibanding dengan pesaing dari produk lokal. Untuk saran kepada facial wash Pond's untuk mengembalikan tingkat jumlah konsumen, seharusnya facial wash produk dari Pond's ini perlu lebih memperhatikan keunggulan atribut pesaing seperti atribut produk, lokasi, personel atau wiraniaga, promotion khususnya, dan fasilitas fisik agar tetap dapat berkompetensi mempertahankan pangsa pasarnya seperti dahulu dan diharapkan dapat mendiferensiasikan produknya seperti tahun-tahun sebelumnya. Cukup Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.